Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan keala pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan keala pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Pada nama Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. kita bersama kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka Alkitab kita di dalam Kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 3. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat di Sardis adalah salah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil pada waktu itu yang menerima surat Kristus, ya, yang disampaikan melalui Rasul Yohanes. Ya. Surat Kristus berisi tentang apa yang menjadi penilaian pengamatan Yesus tentang situasi kondisi kehidupan rohani daripada jemaat di Sardis dan seluruh 7 jemaat ini. Ya. Saudara, situasi kondisi rohani dari ketujuh jemaat di Asia Kecil ini mewakili keadaan rohani gereja sepanjang sejarah sampai hari ini. Ya. Masing-masing berbeda, tetapi pagi hari ini kita akan melihat khusus mengenai jemaat di Sardis. Ya. Saudara-saudara, dikatakan inilah firman Dia, firman Yesus, yang memiliki ketujuh roh Allah. Bukan berarti roh Allah ada 7, tapi ini bicara tentang kesempurnaan pekerjaan Roh Kudus. Ya. Yesus memiliki kesempurnaan daripada pekerjaan Roh Kudus. Ya. Ketika Yesus dibaptis keluar dari baptisan air, Alkitab katakan Roh Allah turun ke atasnya. Kemudian dalam Injil Yohanes pasal 2 dikatakan
Dia diurapi dengan tidak terbatas. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian dikatakan yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Ya. Dalam Wahyu pasal 1 yang dimaksud dengan bintang itu adalah malaikat jemaat atau gembala-gembala sidang, hamba-hamba Tuhan dikatakan yang memiliki ketujuh bintang itu. Hamba-hamba Tuhan adalah milik dari Allah. Ada di dalam tangan, genggaman tangan kanan daripada Yesus. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, selanjutnya kemudian Yesus berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu." Ya. Yang dimaksud pekerjaan di sini adalah penurutan dan pelayanan kepada Tuhan dalam proses menuju kepada tujuan keselamatan kita. Dalam Filipi pasal 2 ayat 12 Paulus katakan, "Kerjakanlah selamatmu dengan takut dan gentar." Ya, puji Tuhan. Jadi berbicara tentang pekerjaan di sini adalah berbicara tentang penurutan pelayanan kita kepada Tuhan. Ya. Dalam proses menuju kepada gereja sempurna, menuju kepada hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus mengatakan di sini, ya, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Inilah kondisi rohani jemaat di Sardis. Ya. Inilah penilaian, dan penilaian Yesus ini tidak pernah keliru, tidak salah. Ya. Pasti tepat, dan itulah kondisi rohani jemaat Sardis. Engkau dikatakan hidup. Bukan hidup hanya secara fisik, tapi mereka masih melakukan aktivitas mereka. Kelihatan hidup, ada aktivitas, ada pergerakan dan sebagainya. Tetapi kemudian Yesus katakan, padahal engkau mati. Ya. Apa yang dimaksud mati di sini? Rohani mereka mati di hadapan Tuhan. Dan ini penilaian Yesus. Rohani mereka mati. Mereka masih hadir di gereja. Mereka masih beribadah. Masih menjalankan pelayanan secara rutin, saudara. Tetapi rohaninya mati. Ya. Dan ini suatu teguran keras yang disampaikan oleh Yesus kepada jemaat Sardis melalui gembalanya. Ya. Saudara, dalam ketujuh surat Kristus ini kepada 7 jemaat di Asia Kecil, kita melihat bagaimana Yesus sangat menghormati, ya, otoritas gembala jemaat. Ya. Surat itu ditujukan masing-masing kepada malaikat jemaat, yaitu gembala sidang. Tidak langsung kepada jemaat. Karena gembala adalah pemegang otoritas dalam jemaat. Dan Yesus yang mengangkat dan menetapkan gembala. Dia menghormati itu. Ya. Nanti gembala yang akan meneruskan kepada jemaat. Apa yang ditulis, apa yang menjadi penilaian Yesus kepada setiap jemaat yang disampaikan kepada masing-masing gembala, gembala akan meneruskan itu kepada jemaat. Karena itu di setiap akhir daripada surat-surat itu, ketujuh surat itu, kita baca ayat 6 dari pasal 3 ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayat 1 kepada gembala. Ya. Gembala meneruskan. Lalu dikatakan siapa bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Suara penyampaian gembala itu sama dengan apa yang dikatakan Roh. Dan jemaat harus mendengarkan. Katakan amin. Nah, mari saudara kita kembali kepada pokok firman Tuhan pagi hari ini, yaitu tentang kematian rohani jemaat di Sardis. Ya. Lalu apa yang menyebabkan kerohanian jemaat Sardis itu mati? Dan ini penilaian Yesus. Itu tidak keliru, itu pasti seperti itu. Ya. Kita lihat dalam ayat 2. Apa yang menyebabkan kematian rohani? Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati.
Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Tidak ada satu pun pekerjaanmu yang didapati sempurna di hadapan Tuhan. Ini menyebabkan kematian rohani, saudara. Yaitu penurutan dan pelayanan kepada Tuhan. Yesus katakan tidak sempurna. Pekerjaan penurutan dan pelayanan kepada Tuhan tidak sempurna. Tidak sempurna di hadapan Allahku. Mungkin sempurna di hadapan manusia. Oh, dia rajin dan sebagainya. Dia aktif. Tapi tunggu dulu bagaimana penilaian daripada Tuhan. Ternyata tidak sempurna, saudara. Dan ini mengakibatkan kematian rohani. Saudara-saudara sekalian, sementara Tuhan Yesus menghendaki penurutan dan pelayanan yang sempurna. Apa yang dimaksud dengan kata sempurna di sini? Komplit, lengkap, penuh, ya. Tuntas, finish. Itu yang dimaksud dengan sempurna di sini. Dan ternyata itu tidak ada dalam penurutan dan pelayanan daripada jemaat di Sardis, saudara. Tidak tuntas pelayanannya. Tidak sempurna. Tidak lengkap. Dan ini memprihatinkan bagi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, keselamatan yang Yesus sudah, karya keselamatan Yesus bagi kita itu sempurna. Dan tujuan pelayanan ketika Yesus di atas kayu salib mengakhiri penderitaannya, dia katakan sudah genap. Sudah selesai, sudah tuntas, sempurna pekerjaan penyelamatan itu di atas kayu salib. Bukan hanya itu, tujuan keselamatan kita, apa yang disediakan di akhir daripada penurutan kita, keselamatan kita adalah sempurna yang disediakannya. Yohanes 16 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Supaya tempat di mana aku berada, kamu pun akan berada bersama dengan aku di sana. Seperti apa tempat itu? Rasul Yohanes menggambarkan ketika dia dalam roh diperlihatkan tempat itu. Yerusalem baru, sorga yang mulia. Dia bilang tidak dapat diceritakan dengan bahasa manusia. Sempurna adanya. Karena itu Tuhan Yesus menghendaki penurutan pelayanan kita sempurna adanya. Katakan amin. Bukan setengah-setengah. Ya. Bukan asal jadi. Bukan semaunya kita. Bukan seperti itu, saudara. Saya mau katakan keselamatan itu adalah pilihan. Allah tidak pernah memaksakan seseorang untuk menerima keselamatan. Tidak pernah. Itu anugerah yang ditawarkan kepada setiap orang. Ketika kita memilih untuk diselamatkan, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memilih untuk diselamatkan, maka ketika kita ada dalam jalur keselamatan itu, ingat, keselamatan itu punya aturan. Katakan amin. Punya aturan. Saudara-saudara, maka ketika kita sudah diselamatkan, segala aturan dalam keselamatan itu wajib untuk dilakukan. Katakan amin. Wajib untuk dilakukan. Bukan lagi pilihan. Penurutan kepada Tuhan, pelayanan kepada Tuhan bukan lagi pilihan. Mau atau tidak mau. Ada waktu atau tidak ada waktu.
Bukan lagi seperti itu. Wajib. Ibadah bukan lagi pilihan. Kiranya apa yang kita baca setiap awal ibadah kita. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Artinya apa? Wajib. Bukan pilihan. Karena apa? Kita sudah menerima keselamatan itu. Apa yang diwajibkan bagi kita adalah untuk menjamin keselamatan kita sampai kepada akhirnya. Sampai kepada tujuan yang pasti. Melakukan firman Tuhan bukan pilihan, saudara, bukan. Itu wajib, harus, mau atau tidak mau. Bahkan untuk memberitakan firman Tuhan pun itu wajib. Kepada Timotius, Rasul Paulus katakan, beritakan firman Allah baik di waktu senang atau tidak senang. Yunus memberitakan firman Tuhan pada akhirnya di Niniwe itu sambil marah-marah. Dan dia tidak mau ngomong panjang-panjang. Hai orang Niniwe, dengar firman Tuhan, bertobatlah. Selesai. Dalam hati lebih baik lagi kalau kamu tidak bertobat. Karena itu maunya dia. Ya. Tapi setelah firman itu diberitakan, ditanggapi oleh mulai dari raja sampai seluruh rakyat. Dan mereka bertobat, kata firman Tuhan. Ya. Itu wajib. Ya. Saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus katakan, apakah yang menjadi upahku dalam pelayanan? Ya. Upahku adalah kewajiban memberitakan firman Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kita melihat di sini apa yang menyebabkan kematian rohani bagi jemaat Sardis adalah karena pekerjaan dalam penurutan pelayanan kepada Tuhan tidak sempurna. Mari saudara-saudara sekalian, tidak tuntas, tidak lengkap, asal jadi. Asal jadi. Tuhan tidak mau penurutan dan pelayanan kita kepada Tuhan itu asal jadi. Ya, seenaknya. Begitu. Oh tidak. Sebab seperti saya sudah sampaikan tadi, karunia keselamatan Yesus itu sempurna adanya. Haleluya. Sempurna. Dan apa yang dia sediakan bagi saudara dan saya di ujung keselamatan kita juga sempurna adanya. Yang tidak pernah kita temui di dunia ini. Puji Tuhan. Mari kita lihat supaya penurutan pelayanan kita menjadi sempurna menurut firman Allah. Kita lihat hal yang pertama. Ya. Supaya pekerjaan penurutan pelayanan kita kepada Tuhan menjadi sempurna dan berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, kita membuka di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 14. Ini hal yang pertama yang akan menjadi dasar supaya pelayanan kita sempurna adanya. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Mari kita baca ulang bersama-sama. 2, 3. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Haleluya. Ini dasar, saudara. Supaya penurutan dan pelayanan kita kepada Tuhan sempurna di hadapan Tuhan, dikatakan lakukan di dalam kasih. Haleluya. Lakukan di dalam kasih. Kasih menjadi dasar utama, dasar yang paling kokoh dalam seluruh penurutan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Nah, kasih yang dimaksud di sini bukan kasih yang bersumber dari manusia kita. Tidak. Karena apa? Kasih manusia kita itu sangat terbatas, dibatasi oleh situasi kondisi. Ya. Lihat saya, kalau dia lagi senang dia ada di gereja.
Maka dia tidak ada, berarti lagi ada masalah. Bukankah begitu manusianya kita? Ya. Yang dimaksud di sini adalah kasih Allah yang tidak terbatas itu, yang tidak bisa dibatasi oleh situasi kondisi. Saudara-saudara sekalian, 3,5 tahun murid-murid sudah mengikuti Yesus. Ya. Setiap saat dalam berbagai pekerjaan, pelayanan, pemberitaan, dalam berbagai peristiwa. Ya. Mereka menyaksikan sendiri mujizat-mujizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Apakah mereka tidak mengasihi Tuhan? Pasti mengasihi Tuhan. Pasti mereka mengasihi Tuhan sebagai manusia. Sebelum Yesus naik ke sorga, menjelang kenaikannya, saudara, dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17, Yesus bertanya kepada Petrus, ya, "Hai Simon anak Yunus," itu nama lain dari Petrus, "adakah engkau mengasihi aku?" Oh, Petrus segera bereaksi. "Oh, saya mengasihi Tuhan. Gembalakanlah domba-domba." Murid-murid ini akan meneruskan pelayanan yang akan ditinggalkan oleh Yesus. Karena itu dalam 4 Injil ada amanat agung daripada Yesus. Di akhir dari setiap 4 Injil itu. Yesus bertanya kedua kali, "Adakah engkau mengasihi aku?" "Tuhan, saya mengasihi Tuhan." Gembalakan domba-domba. Sampai ketiga kali. Sehingga Petrus berkata, "Tuhan, semua engkau yang tahu." Ya. Kenapa Yesus bertanya soal kasih? Yang kemudian dihubungkan dengan pelayanan. Gembalakanlah domba-domba. Artinya apa? Pelayanan itu harus didasarkan atas kasih. Tetapi kasih sebagai manusia sangat tidak memadai untuk melayani Tuhan. Sangat tidak memadai. Yesus sudah dengar sampai 3 kali Petrus menjawab, "Aku mengasihi." Tidak cukup. Apa yang Yesus kemudian katakan? Setelah dia bertanya seperti itu kepada Petrus. Kisah Rasul pasal 1. Ayat 4 dan ayat 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Ini yang peristiwa terjadi di tepi danau itu dalam Yohanes 21. Dan menyuruh mereka tinggal di situ. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Pasal 2 Kisah Rasul, murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya. Saudara-saudara, jadi sebelum mereka pergi melayani, mereka perlu dan harus mutlak dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sehubungan dengan apa yang Yesus tanya kepada Petrus, "Adakah engkau mengasihi aku?" Gembalakan domba-domba. Kasih yang menjadi dasar untuk pelayanan. Roma pasal 5 ayat 5. Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Katakan amin. Ini maksud Yesus. Jangan pergi dulu, tunggu sampai kamu dilengkapi, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena melalui Roh Kudus itulah kita baca di sini, kasih Allah dicurahkan dalam kehidupan kita. Dan dengan kasih Allah itulah kita dapat melakukan penurutan pelayanan kita sempurna adanya. Katakan amin.
Ketika murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus, otomatis kasih Allah masuk, memenuhi mereka juga. Dan saudara melihat perbedaan pelayanan murid-murid sebelum dipenuhkan dengan Roh Kudus dan sesudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Oh, luar biasa. Ya. Sebelum dipenuhkan dengan Roh Kudus, apakah mereka tidak mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan. Seperti pengakuan Petrus, bukan? Aku mengasihi Tuhan. Tetapi sebelum dipenuhkan dengan Roh Kudus, kasih manusia itu terbatas. Menjelang kematian Yesus, Petrus menyangkal Yesus. Itukah mengasihi Tuhan? Itulah kasih manusia. Ya. Saudara-saudara sekalian, demikian juga dengan kita. Ya. Tanpa kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kasih Allah tinggal di luar. Karena Roh Kuduslah yang membawa kasih Allah itu di dalam setiap kita. Katakan amin. Nah, ketika murid-murid sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, kasih Allah memenuhi mereka. Dengan dasar itulah, kasih itulah mereka melayani Tuhan. Bagaimana perbedaannya? Mereka tidak pernah takut dengan apapun. Petrus baru ditanya oleh dayang-dayang kecil. Engkau sama-sama dengan itu yang ditangkap itu? Dia bilang, lu omong apa ini? Sembarang. Kemarin saya ada lihat lu. Dia bilang tidak, saya tidak kenal itu. Itulah kasih manusia. Tapi ketika dia penuh dengan Roh Kudus, ketika kasih Allah memenuhi dan menguasainya, tidak ada kata takut. Tidak ada. Mau dipenjarakan, mau dianiaya, mau dilarang segala macam. Tidak. Mereka tidak mundur. Karena apa? Mereka mengasihi Tuhan. Haleluya. Mereka punya dasar yang kuat untuk penurutan dan pelayanan kepada Tuhan. Dan itu yang diwariskan kepada gereja mula-mula. Sehingga Injil semakin diberitakan pada waktu itu. Mereka semakin kokoh di dalam Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat salah satu contoh. Mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, Wahyu pasal yang ke-2. Yaitu mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-4. Itu adalah surat Kristus kepada jemaat di Efesus. Ya. Khususnya ayat yang ke-4. Saya bacakan. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya. Dalam surat Efesus pasal 1 ayat 15. Efesus 1 ayat yang ke-15. Jemaat Efesus dipuji oleh Rasul Paulus karena kasihnya. Efesus 1 ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan seterusnya. Pada mulanya berdirinya jemaat Efesus ini yang digembalakan oleh Rasul Paulus. Didirikan dan digembalakan untuk waktu kurang lebih 3 tahun. Saudara, Paulus katakan imanmu dan kasihmu terkenal. Ya, terkenal. Sehingga mendengar tentang iman dan kasih jemaat Efesus kepada semua orang, Paulus katakan, aku tidak berhenti mengucap syukur kepada Tuhan. Luar biasa. Oh, jemaat Efesus dipenuhi dengan kasih Allah. Semua yang mereka lakukan didasarkan atas kasih. Dan kepada jemaat Efesus dalam pasal 2, saudara, mereka mempunyai pemahaman yang luar biasa tentang kasih Allah. Kepada mereka Paulus mengajarkan tentang bagaimana lebarnya kasih Allah,
tingginya kasih Allah, dalamnya kasih Allah, dan seterusnya. Mereka sungguh-sungguh paham itu. Ya. Tetapi seiring berjalannya waktu kurang lebih 40 tahun ke depan, kita membaca surat Kristus dalam Wahyu pasal 2. Surat kepada jemaat Efesus. Aku mencela engkau karena engkau sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Kehilangan kasih. Yang tadinya dibanggakan oleh Rasul Paulus dan banyak orang. Saudara-saudara sekalian. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Saudara, Yesus katakan kepada jemaat Efesus. Coba kita lihat kembali. Wahyu pasal yang kedua tadi. Wahyu pasal 2 ayat 4 dan ayat 5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan bilang engkau harus bertobat dan kembali kepada kasih yang semula. Yang luar biasa. Yesus katakan kalau tidak kembali kepada kasih yang menjadi dasar itu. Dan engkau tidak bertobat. Saudara, Yesus katakan aku datang dan aku akan mengambil kaki dian. Apa itu kaki dian? Wahyu pasal 1 ayat 20. Wahyu 1 ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat atau gembala-gembala jemaat. Dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Jemaat digambarkan sebagai 7 kaki dian itu. Masing-masing jemaat dengan kaki dian. Saudara-saudara, itu status jemaat di hadapan Tuhan. Seperti kaki dian. Tetapi kalau kehilangan kasih yang mula-mula dan tidak kembali, Yesus katakan aku akan mengambil kaki dia. Artinya apa? Status sebagai jemaat Tuhan dicabut dan dipindahkan. Yang tertinggal apa? Status jemaat organisasi yang dibuat manusia. Bahaya, saudara. Seringkali banyak gereja bangga dengan organisasinya. Tunggu dulu. Engkau masih diakui sebagai kaki dian oleh Tuhan atau tidak? Sebagai status jemaat Tuhan. Dalam Matius pasal 16 ayat 18 Yesus katakan, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Bukan jemaat suatu organisasi. Bukan jemaat manusia. Jemaat Tuhan. Dan ketika jemaat kehilangan kasih yang mula-mula, kasih Allah itu, status sebagai jemaat akan dicabut oleh Tuhan. Artinya apa? Tuhan tidak mengakui dia sebagai jemaat. Itu celaka besar, saudara. Dan itu yang terjadi dengan jemaat Efesus. Seiring berjalannya waktu, apa yang terjadi dengan gereja-gereja di Asia Kecil itu? Sekarang tinggal puing-puing. Tidak ada lagi jemaat Kristen di sana. Tidak ada lagi. Yang sekarang ada di wilayah Turki sana. Ya. Tidak ada lagi. Itu yang Yesus katakan. Aku akan datang dan mengambil kaki dia. Mari saudara, biarlah kita sampai hari ini Tuhan masih mengakui kita jemaatnya. Haleluya. Oh, bukan sekedar jemaat GPDG yang organisasi terbatas itu, bukan.
Itu tidak pernah diperhitungkan oleh Tuhan. Yang diperhitungkan Tuhan kita. Kita adalah jemaat Tuhan. Yang Matius 16 ayat 18 katakan, di atas batu karang. Siapakah batu karang itu? Yesus Kristus. Aku mendirikan jemaat. Bukan sekedar suatu organisasi yang dibangun di atas anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi. Di hadapan Tuhan tidak ada arti. Tidak ada arti. Yang Tuhan nilai, bagaimana status kita sebagai jemaat Tuhan. Yang masih mempunyai dasar kasih dari Allah. Haleluya. Kita akan lanjutkan di waktu yang akan datang. Apa yang membuat kita, pelayanan kita menjadi sempurna? Pagi ini kita melihat yang pertama, kasih Allah. Haleluya. Kembali kepada kasih Allah. Lakukan firman Tuhan bukan sekedar kewajiban, saudara, itu akan jadi beban. Tapi mari kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Haleluya, kita mengasihi Tuhan. Ya, kalau hanya sekedar kewajiban datang ke gereja itu beban. Ya. Buang waktu sah. Padahal beta ada. Cuma kalau sampai pergi, bertumpung gembala ini tak bisa. Ya. Saudara, jangan seperti itu. Kita mau datang beribadah karena saya mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan yang sempurna di dalam kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit.